Teman-teman, tahu nggak sih apa aja biaya dalam konteks pajak penghasilan? Yuk kita cari tahu. Halo semuanya, perkenalkan saya Livi Nadia dari program studi akuntansi perpajakan Universitas Diponegoro angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih biaya dalam konteks pajak penghasilan. Tapi sebelum kita beranjak lebih jauh tentang biaya apa saja dalam konteks pajak penghasilan, kita bahas terlebih dahulu yuk pengertiannya. Nah, biaya sendiri dalam konteks pajak penghasilan merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, biaya yang dapat dikurangkan ini harus mengandung prinsip 3M, yaitu menagih penghasilan, mendapatkan penghasilan, dan memelihara penghasilan. Nah, selain penghasilan-penghasilan yang digunakan untuk kegiatan usaha, berarti biaya tersebut tidak boleh dikurangkan. Nah, biaya dalam konteks pajak penghasilan sendiri itu termuat dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk pasal 6 sendiri itu memuat tentang biaya yang dapat dikurangkan atau deductible expense, dan pasal 9 mengandung tentang biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible expense. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu biaya apa saja sih yang dapat dikurangkan. Nah, untuk biaya yang dapat dikurangkan itu memiliki pengertian pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Nah, agar biaya tersebut dapat dikurangkan atau deductible, biaya tersebut harus memiliki prinsip yang pertama, benar-benar terjadi secara real. Yang kedua, memiliki dokumen atau bukti yang sah. Yang ketiga, tidak termasuk dalam biaya yang tidak dapat dikurangkan. Nah, jenis-jenis biaya yang dapat dikurangkan itu ada yang pertama, biaya operasional langsung. Yang kedua, iuran pensiun. Yang ketiga, ada kerugian. Dan yang keempat, ada piutang tertagih. Nah, agar kalau teman-teman mau mendalami lebih banyak tentang apa saja sih biaya yang dapat dikurangkan, teman-teman dapat membuka pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, di situ termuat biaya apa saja yang dapat dikurangkan. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang biaya yang dapat dikurangkan, sekarang pastinya kita akan membahas biaya yang tidak dapat dikurangkan. Nah, biaya yang tidak dapat dikurangkan merupakan biaya yang menurut ketentuan perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Nah, biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan antara lain yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemilik. Yang kedua, ada penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau penimbunan. Yang ketiga, hibah, bantuan atau sumbangan dan warisan. Dan yang keempat, yaitu pajak penghasilan itu sendiri. Nah, pengeluaran-pengeluaran ini itu tetap dicatat dalam laporan komersial, tetapi untuk kepentingan perpajakan nilainya itu harus dikoreksi positif atau dengan kata lain ditambahkan dalam laporan fiskal. Nah, kalau teman-teman mau mencari lebih detail tentang biaya yang tidak boleh dikurangkan, teman-teman bisa mencarinya di pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kemudian ada juga biaya dengan pengeluaran khusus yang merupakan pengeluaran yang secara fiskal dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun, pengakuan jumlah dan atau waktu pembebanannya harus mengikuti ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan. Nah, untuk jenis-jenis biaya dengan pengakuan khusus itu yaitu yang pertama, ada penyusutan harta berwujud atau aktiva tetap. Yang kedua, ada amortisasi harta tak berwujud. Yang ketiga, ada piutang yang nyata tidak dapat ditagih. Dan yang keempat, biaya natura dan atau kenikmatan tertentu. Nah, biaya sendiri itu juga memiliki peran dalam rekonsiliasi fiskal. Karena pada pajak penghasilan, biaya sendiri merupakan sumber perbedaan yang paling sering menimbulkan koreksi fiskal. Contohnya, pada laporan laba rugi, semua biaya itu dicatat menurut standar akuntansi. Tetapi pada saat penghitungan secara fiskal, biaya-biaya tersebut harus diseleksi secara ketentuan perpajakan. Nah, apabila biaya tersebut diakui secara komersial, tapi menurut standar ketentuan perpajakan, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan, maka biaya tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan secara fiskal. Sebaliknya,
terdapat kondisi tertentu di mana biaya tersebut diakui menurut ketentuan perpajakan, namun secara komersial itu belum dibebankan, maka biaya tersebut perlu dilakukan penyesuaian. Cukup sampai di sini pembahasan kita tentang biaya